Syukurillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat majelis kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang kita sangat berharap Allah berkenan melimpahkan barakahnya untuk kita semua. Rahmat dan maghfirahnya Allah curahkan juga untuk kita, dan mudah-mudahan kitab yang kita kaji ini InsyaAllah menjadi kitab yang bermanfaat untuk hidup kita, terutama di dalam mengantarkan hidup yang cuma sekali-kalinya ini pada tujuannya, yaitu husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, beliau di kitab ini, Syekh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, di halaman yang ke-9 berpesan kepada kita semua, wa 'alal insani al-ijtihadu fi hifdhi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma amara bihi min ta'atillahi ta'ala. Wajib bagi setiap manusia, kata beliau, untuk al-ijtihad, bersungguh-sungguh fi hifdhi islamihi, di dalam menjaga Islamnya. Jadi menjaga Islam itu tidak bisa sambil lalu, tidak bisa dengan main-main, tapi betul-betul harus serius, harus sungguh-sungguh, termasuk juga menguatkannya. Nah, caranya, kata beliau, adalah dengan bifi'li ma amara bihi, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, yaitu berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekali-kali tidak menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perintah yang hukumnya sunnah, karena ini dalam pandangan beliau yang dikhawatirkan adalah kalau seandainya ada seorang muslim, dia kemudian mudayya', menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata beliau, bisa jadi menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melakukannya, itu dalilun, menjadi dalil, menjadi tanda ala istihanatihi, dalil berlaku istihana. Istihana itu, dan ini yang berat, yaitu meremehkan. Meremehkan siapa? Meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita perhatikan, Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ini menjadi berat. Tapi mudah-mudahan membuat kita menjadi lebih sungguh-sungguh di dalam menjaga diri ini, ya, terutama dari apa yang disebut sebagai al-istihana, ya, meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya yang tidak melaksanakan perintah Allah, ya, atau tidak meninggalkan larangan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, atau tidak meninggalkan larangan Allah, itu kalau kita lihat unsur istihanahnya,
itu ada. Ada unsur istihanah, yakni meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai satu contoh, ini kita sampaikan sebenarnya secara pribadi saya juga berat karena kita semua sebenarnya dalam proses, tapi mudah-mudahan ini semakin membuat kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari istihana. Bahasa lain dari istihana adalah istihza. Jadi istihana, istihza itu menyebabkan akibat yang sangat berat. Kalau beliau angkazzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Jadi orang-orang yang akhirnya mendapatkan akibat buruk dari semua keburukan-keburukannya. Akibat buruk berupa azab, berupa siksa. Dari keburukan-keburukan mereka itu bermula dari mereka kazzabu bi ayatillah, kazzabu bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kanu, dan adalah mereka biha, dengan ayat-ayat Allah itu yastahzi'una, yastahzi'una, merendahkan, istihza, mencela, mengejek. Jadi menganggap ayat-ayat Allah Subhanahu itu apa sih? Itu istihza. Nah, ini yang menyebabkan mereka mendapatkan azab. Karena azab akibat yang tidak baik dari perbuatan-perbuatan buruk mereka. Surat Ar-Rum ayat yang ke-10 ini sesuatu yang kalau kita perhatikan amat sangat dekat memang dengan kenyataannya. Termasuk sangat boleh jadi wal'iyadzubillah, terjadi pada orang yang mengaku dirinya beriman kepada ayat-ayat Allah. Sebagai satu contoh pada kasus perintah dulu, tidak melaksanakan perintah Allah, itu masalahnya adalah mendustakan ayat Allah dan bersikap istihza terhadap ayat-ayat Allah itu. Contohnya perintah salat. Perintah salat. Perintahnya salat itu disegerakan atau ditunda-tunda. Disegerakan. Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Dalam pandangan para fuqaha, menyegerakan salat itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Tapi sejatinya itu tetap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma nanti dalam ijtihad para ulama itu hukumnya sunnah. Tapi kita semua tahu bahwa hukum sunnah itu aslinya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunda-nunda salat itu sebenarnya kalau ditelusuri itu masalahnya apa Bapak Ibu? Kok bisa alasannya tanpa ada uzur? Kalau kita mau menelusuri, maka masalahnya dua tadi. Mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ayat Allah dan berlaku istihza kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin akan lebih jelas kalau kita membuat analogi. Analogi sederhananya adalah, katakan ada seorang mahasiswa. Dia kuliah di Jogja. Tapi dia punya orang tua di Sumatera. Sudah 3 tahun mahasiswa di Jogja. Orang tuanya belum pernah nengok.
belum pernah mengunjungi anaknya yang kuliah di Jogja ini. Dan si anak ini pun jarang pulang. Tapi suatu saat si anak ini sedang menerima tamu. Jadi ada temannya bertamu ke tempat dia. Karena anak kos ya, tamunya di kamar. Teman yang satu jenis ya. Maksudnya dia laki-laki, temannya juga laki-laki. Lagi ngobrol nih sama tamunya. Yang itu tiada lain temannya. Jadi kalau dia sedang ngobrol dengan temannya, pintu si anak ini pun kemudian menuju ke pintu dan dia melongok tapi dari jendela. Pas dilihat ternyata bapak ibunya. Bapak ibunya. Nah, tanpa membuka pintu, si anak ini bertanya, ini bapak ibu ya? Tentu saja dijawab, iya nak, ini bapak ibu. Datang dari Sumatera, pengen menengokmu, alhamdulillah ketemu. Si anak ini tanpa membuka pintu, kemudian dia bilang, aduh pak, bu, maaf nih. Saya lagi ada tamu nih, teman kuliah saya. Saya sedang ngobrol dengan teman saya ini. Bapak ibu tunggu dulu ya di depan. Silakan duduk di teras. Nanti kalau teman saya ini pulang, saya nanti baru menemui bapak dan ibu. Silakan bapak ibu duduk dulu di teras. Bapak ibu, kira-kira ada nggak mahasiswa yang kemudian bersikap seperti ini? Hampir kita akan mengatakan nggak mungkin. Mana ada? Iya, mana ada? Tapi kalaupun seandainya ada, kita mau bilang apa sama mahasiswa ini? Ada yang mau nyumbang kata-kata apa yang kita sampaikan kepada dia? Ayo, santri, ada yang mau nyumbang? Kata-kata apa yang rasanya pas gitu untuk kita tumpahkan ke anak ini? Apa? Kalau menyebut kurang ajar itu sudah puas belum? Kalau kita bilang kurang ajar sama dia itu sudah puas belum? Belum ya, Masya Allah. Bilang kurang ajar, rasanya belum puas. Iya. Kenapa? Ya, kita belum puas. Karena dia sudah menyia-nyiakan orang tuanya. Tega-teganya menyuruh orang tuanya nunggu. Iya. Semata karena dia ada teman. Ya, betapapun teman, tapi kalau seandainya mau dibandingkan, siapa yang lebih berjasa, teman atau orang tua? Segala-galanya orang tua. Segala-galanya. Itu yang menyebabkan kita bilang kurang ajar itu rasanya gak puas. Kalau ada yang lebih, saya mau ambil yang lebih itu. Ada kesan apa si mahasiswa ini kepada orang tuanya? Menyepelekan. Itu yang disebut dengan istihza. Menyepelekan. Dan ada unsur mendustakan nggak di situ? Mendustakan dalam artian sikapnya itu mendustakan kalau yang datang itu orang tuanya. Ya, kata-katanya tidak mendustakan, itu orang tua saya. Tapi sikapnya itu sudah menunjukkan dia mendustakan. Kalau yang datang itu adalah orang tua. Orang tua sendiri. Jadi ada dua yang kita bisa catat. Yang mendustakan keberadaan tamu itu orang tua. Sampai kemudian dia melawan, melawan hati nuraninya sendiri, melawan hati nurani. Dan orang bisa berdosa itu sebenarnya karena apa? Dia melawan hati nuraninya.
melawan hati nuraninya. Dan itu berdosa, termasuk perbuatan buruk yang sangat buruk. Karena sudah melawan hati nurani. Karena hati nuraninya mengatakan harusnya saya jangan bilang begitu. Tapi bilang begitu juga. Itu kan namanya mengabaikan. Hati nuraninya mendesakan hati nuraninya sekaligus menyepelekan. Istihza terhadap hati nuraninya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bandingkan kalau seandainya kasusnya seperti ini. Lagi nonton apa bapak-bapak? Nonton filmnya. Nonton sinetron atau film apa, atau bisa jadi nonton pertandingan sepak bola atau sejenisnya lah yang itu sifatnya hanya hiburan. Nah, di tengah-tengah sedang nonton film itu terdengar azan. Terdengar azan. Ketika terdengar azan itu tanda apa? Tanda Allah datang untuk apa? Untuk meminta kita bertemu dengan Allah. Kita untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanggil kita. Tapi orang tadi tetap dengan tontonannya, tetap dengan kesibukannya. Sekali lagi kesibukan itu sifatnya hanya duniawi saja. Artinya kalau ditinggalkan tidak akan menimbulkan akibat apa-apa di akhirat, tidak menimbulkan akibat buruk nanti di akhirat, tidak akan jadi masalah nanti di akhirat. Kalau ditinggalkan, itu berarti dunia. Tapi orang tadi kemudian tetap dengan tontonannya. Itu sama dengan dia bilang apa pada saat mendengar azan. Ya Allah, Engkau datang menemui saya dalam keadaan saya sedang punya tamu. Siapa tamunya? Pemain film, main bola di TV. Saya sedang menemui mereka, ya Allah. Engkau tunggu dulu saya di depan. Nanti kalau tamu-tamu ini pergi, saya baru menemui. Dua hal tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya sama atau beda? Ada kemiripan nggak dengan si mahasiswa yang menyuruh orang tuanya nunggu di teras? Ada kemiripan? Ada. Iya, ada. Lantas kalau kepada mahasiswa tadi kita merasa belum puas ya untuk mengatakan kurang ajar, apa yang tepat kita tujukan kepada diri kita sendiri kalau itu terjadi pada diri kita. Orang seperti ini berarti sama dengan apa Bapak Ibu? Mendustakan panggilan Allah itu. Dan dalam waktu yang sama istihza terhadap panggilan itu. Apalagi kalau sampai kemudian azan ini ganggu aja, asik-asiknya nonton TV, wah itu Masya Allah. Na'udzubillah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang sebenarnya sangat berat. Bahwa ternyata pada saat siapapun orangnya yang meninggalkan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia meninggalkan larangan Allah itu tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang bisa diterima, uzur syar'i, pasti di dalamnya ada dua unsur tadi, mendustakan ayat Allah dan menyepelekan, meremehkan.
ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terutama ayat yang berisi perintah. Ayat yang berisi perintah. Itu kalau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama itu berlaku juga pada orang-orang yang berani melakukan apa yang menjadi larangan. Sudah tahu itu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dilanggar, pasti dalam pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua unsur tadi. Unsur at-takdzib bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah, dan yang kedua adalah unsur al-istihza, menyepelekan, meremehkan ayat-ayat Allah itu. Itu pada kasus orang yang berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian arahnya mendustakan ayat-ayat Allah dan meremehkan ayat-ayat Allah itu? Contoh, kalau kita ditanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percayakah kita kalau Allah itu Al-Alim? Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Jawabannya, saya percaya. Saya percaya bahwa Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Tidak ada jawaban yang lain kecuali itu. Saya percaya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Baik, kalau kita percaya, iman, Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan, dan ayat-ayat yang bicara tentang itu banyak. Ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang kita lakukan itu jumlahnya amat sangat banyak, diulang-ulang di banyak ayat. Seolah Allah sedang menguatkan kita bahwa tidak ada satupun yang kita lakukan yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul-betul iman bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Nah, kalau kita iman, pertanyaannya dalam keadaan kita iman bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan, masih pernahkah kita melakukan sesuatu yang kita tahu Allah melarangnya? Allah tidak menyukainya. Pernah Bapak Ibu? Ini yang kadang membuat kita, ya Allah. Kalau pernah, ya. Dan pernahnya itu tahu memang ini larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi gimana ya asyik. Nah, ketika itu terjadi pada diri siapapun, dia sedang melakukan dua hal, mendustakan dan meremehkan. Apa yang dia dustakan? Yang dia dustakan adalah pernyataannya sendiri bahwa Allah itu mengetahui apapun yang dilakukan. Dia mendustakan. Sekaligus juga mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi bahwa Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Dan yang kedua, ada unsur istihza, meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tidak hanya sekedar meremehkan ayat-ayat Allah, tapi meremehkan Allah. Kenapa meremehkan Allah? Dan ini yang berat sebenarnya Bapak Ibu. Ini sebabnya. Kalau mau dibuat analogi sebenarnya lebih mudah. Apalagi kalau analoginya kita tujukan kepada binatang. Kita naruh ikan di meja. Terus kita tinggal ikan itu. Nggak ditutup, karena saya keluar itu sebentar aja. Tapi begitu kita masuk lagi, cuma setengah menit lah kita keluar dari ruangan. Pas masuk lagi, ternyata sudah ada seekor kucing yang naik ke atas meja. Dia gelagat.
Tapi kita keburu masuk. Kita ngeliat ikan, kok ngeliat ikan? Ngeliat kucing, kucing juga ngeliat kita. Kita dengan kucing saling berpandang mata. Kira-kira Bapak Ibu apa yang akan dilakukan oleh kucing pada saat dia ngeliat kita, kita juga ngeliat dia? Dia lari. Betul? Kenapa nggak jadi ngambil ikan? Kenapa? Karena dia tahu perbuatan ngambil ikan itu perbuatan yang tidak disukai oleh yang punya ikan. Dan kalau yang punya ikan, dia tahu kalau kita nggak suka kalau dia ngambil ikan. Itu yang menyebabkan kucing lari. Tapi kita bisa bayangkan kalau seandainya kucingnya udah naik di atas meja, kita masuk, kita ngeliat kucing, kucing juga ngeliat kita. Si kucing bukannya lari, bukannya loncat, malah dengan tenang dia ambil itu ikan. Dia makan dengan tenangnya di depan kita. Bapak Ibu, kira-kira kita merasa diapakan oleh kucing? Itu kita sama kucing greget nggak? Greget bukan main. Kalau pas sendal itu kira-kira bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan sendal. Gregetnya bukan main. Kenapa? Karena kita merasa diremehkan. Padahal sosok itu namanya siapa? Kucing. Yang dia tidak paham hukum. Dia tidak pernah ikut pengajian. Dia nggak punya akal. Punyanya insting. Itu aja gregetnya bukan main. Nah ini yang berat sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah tahu perbuatan ini Allah nggak suka. Dan yakin kalau saya melakukan perbuatan ini Allah tahu, Allah melihat. Tapi tetap melakukannya. Tetap melakukannya. Ini yang berat. Itu sama saja dengan mendustakan bahwa Allah itu Al-Alim. Sekaligus istihza terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi santri sebenarnya ini mengulang ya. Tapi kadang mengulang ini penting. Dengan satu harapan mudah-mudahan setelah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menancapkan kepada kita rasa takut, tidak berani melakukan segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Karena kita percaya, kita yakin, kita mengetahui apapun yang kita lakukan. Ya. Yang kita takutkan apa Bapak Ibu? Kalau di Ar-Rum ini sebenarnya sudah kebaca. Yang kita takutkan adalah akibatnya nanti pada saat meninggalkan alam dunia ini. Berat sekali untuk bisa mengamalkan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, karena itu beliau kemudian berpesan kepada kita, fata'ammalhu wa khudh nafsaka bimtithali awamirillah wajtinabi maharimahu atau maharimihi. Maka renungkanlah dan ambillah dirimu, jadikan dirimu diri yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadikan dirimu diri yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa in waqa'ta, kalau seandainya engkau jatuh fi syai'in, di dalam sesuatu minha darinya, jatuh di dalam maharimillah, jatuh terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk yang diharamkan oleh Allah adalah tidak melaksanakan perintahnya. Nah, kalau itu terjadi, kata beliau, fatub ilallahi ta'ala min, maka bertaubatlah kepada Allah darinya, dari berbuat dosa itu.
wahdhar, dan waspadalah kullal hidri, dengan sepenuhnya waspada, dan seluruh waspada minal israri, dari terus menerus alaihi, di dalam dosa itu. Jangan sampai kemudian terus menerus berada dalam dosa. Wala tazalu, dan terus meneruslah, jangan henti-hentilah engkau sa'ilan, meminta minallahi, kepada Allah, meminta husnul khatimati, husnul khatimah. Waqad, dan sungguh balaghana, telah sampai kepada kami satu keterangan, anna syaitana, sesungguhnya syaitan, la'anahullahu, semoga Allah melaknati syaitan. Syaitan itu yaqulu, berkata, qasama zahri, qasama, membebani, zahri, punggungku. Siapa? Alladzi, orang-orang yang yas'alu, meminta Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, meminta husnul khatimati, husnul khatimah. Jadi ternyata kita kalau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, itu menjadi beban tersendiri bagi syaitan. Menjadi beban sendiri bagi syaitan. Karena sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling ditakuti oleh syaitan dan paling tidak dikehendaki diri kita adalah husnul khatimah. Itu yang paling tidak dikehendaki. Kalau sampai ada orang kok dapat husnul khatimah. Kenapa? Sebab kalau orang sudah dapat husnul khatimah, ya udah, syaitan gagal. Syaitan gagal. Ya, ada orang yang dia bisa haji, dia bisa sholat. Itu bagi syaitan ada peluang. Masih ada untuk menjerumuskan mereka. Jadi jangan heran kalau seandainya ada syaitan yang malam hari itu sedih. Kenapa sedih? Ya, karena manusia yang menjadi objek dia, menjadi sasaran dia. Semalaman itu bangun, dia mulai tahajud, baca Quran, zikir, doa sampai subuh. Nah, setan kan nggak bisa menjangkau. Tapi setan merasa masih ada peluang. Kapan? Besoknya. Pas pergi keluar, digoda. Matanya melihat yang haram, mulutnya bicara yang haram. Jadi masih ada peluang. Tapi kalau sudah husnul khatimah, ya tertutuplah bagi syaitan. Karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak keterangan yang menyebutkan ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut, maka syaitan dari segala penjuru itu mendatangi orang tadi. Untuk apa mendatangi orang tadi? Untuk memalingkan dia. Dan tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memalingkannya itu dari tauhid. Sebab kalau hanya sebatas dia mati dalam keadaan sedang berbuat maksiat, tapi tidak sampai kemudian dia melepaskan keislamannya, melepaskan tauhidnya. Jadi
Jadi dia mati betul-betul masih bertauhid, masih Islam, walaupun dia sedang melakukan perbuatan dosa, masih mungkin nanti masuk surga di akhirat. Masih mungkin dia masuk surga di akhirat. Kalau waktu dia mati tidak sampai melepaskan keislamannya. Nah, karena itu target syaitan adalah orang ini harus sampai melepaskan keislamannya. Sebab kalau melepaskan keislamannya, ya maka akan menjadi teman syaitan untuk selama-lamanya di neraka. Jadi targetnya udah target yang na'udzubillah. Banyak orang ini harus mati dalam keadaan tidak lagi muslim. Caranya, ini caranya juga ya Allah, amat sangat membutuhkan pertolongan Allah, kekuatan dari Allah. Kenapa? Karena caranya itu betul-betul sangat licik. Satu riwayat menyebutkan syaitan itu akan menemui orang tadi, orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, menemuinya dalam rupa orang yang sangat dicintainya, Tapi orang itu sudah meninggal. Tapi sangat dicintai, sangat dekat dengan orang yang sedang sakaratul maut ini. Bisa jadi itu simbahnya, atau anaknya, atau siapa yang paling dekat dalam kehidupannya dan orang itu sudah meninggal. Katakanlah yang paling dekat dengan orang tadi adalah simbahnya. Itu waktu si orang tadi berarti cucu ya. Itu waktu sakaratul maut simbahnya ini muncul. Tapi simbah ini adalah syaitan. Syaitan yang menjelma dalam rupa simbah. Si cucu ini melihat enggak? Itu simbah. Dan si simbah ini bilang, "Cu, sebentar lagi kamu akan ketemu simbah. Engkau akan ketemu simbah. Kalau engkau pengen ketemu simbah, kamu jangan dengar kata-kata orang yang sedang berbisik di telingamu itu." Padahal pada saat itu memang dia sedang ditalkin oleh keluarganya juga. Ucapkan la ilaha illallah. Tapi kata si setan tadi, jangan ikuti. Kalau engkau ikuti kata-kata itu, kamu nanti nggak bisa ketemu dengan simbah. Kamu ikuti saja kata-kata simbah. Ternyata kata-kata yang dibisikkan oleh si simbah yang tiada lain syaitan dituruti, itu akan membuat dia keluar dari Islam. Membisiki mengucapkan la Allah, tapi syaitan mengatakan jangan ikuti apa kata saya. Maka wajar ya kalau kemarin murid dari Fudhal Ibn Iyad sambil mengatakan la aquluha, aku tidak akan mengucapkan kalimah la ilaha illallah fa inni laha bari'un, aku sudah berlepas diri dari kalimat itu dan mati. Itu kemenangan nggak bagi syaitan? Oh, kemenangan luar biasa. Nah, kalau sudah begitu ya udah, dia mati sebagai orang kafir dan dia akan masuk neraka untuk selama-lamanya, menjadi teman syaitan di akhirat nanti. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti ini hanya akan bisa terjadi terhadap siapa? Bisikan syaitan yang tadi kita sampaikan itu hanya akan bisa mengena terhadap orang-orang yang memang terbukti selama hidupnya dia itu melakukan apa yang disebutkan oleh Allah di surat Ar-Rum ayat ke-10 ini. Mendustakan ayat Allah dan istihza terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kita selama hidup ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betul-betul menjaga ayat-ayat Allah dan tidak berani meremehkannya, betul-betul nggak berani, ini dosa, ini nggak mau, ini betul-betul nggak mau, sehingga hidupnya jauh dari dosa. Hidupnya selalu berada dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia adalah orang beriman yang mengamalkan iman. Maka apa yang terjadi ketika dia sedang dalam keadaan sakaratul maut? Setan tidak berani masuk. Setan dari segala penjuru itu terhalang. Kenapa terhalang? Karena dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, orang yang selama hidupnya dikenal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul taatnya lillah. Maka pada saat dia mau meninggal, sebelum malaikat maut turun, itu akan didahului malaikat rahmat. Turunnya malaikat rahmat. Malaikat mautnya belum turun. Kalau malaikat mautnya belum turun, berarti orang tadi sudah sakaratul maut belum? Belum. Tapi malaikat rahmat sudah mengelilingi. Jumlahnya sejauh mata memandang. Nah, karena belum sakaratul maut, iblis syaitan kan ya tidak menarget orang tadi. Nah, baru ketika malaikat maut turun, mengambil nyawa orang tadi, berarti keadaan sakaratul maut. Setan, iblis kemudian menyerbu orang tadi. Tapi begitu datang, tertahan nggak mereka? Tertahan, karena dikelilingi oleh malaikat-malaikat rahmat. Ya udah, betul-betul selamat. Malaikat maut pun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mencabut nyawa orang tadi dengan lembut, dan kemudian memasukkannya ke dalam wadah yang sangat halus, dan kemudian membawanya naik ke langit untuk dihadapkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang perjalanan menuju langit, nyawa ini menebarkan bau yang sangat harum. Sedemikian harumnya sampai-sampai mengusik perhatian malaikat-malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Mereka bertanya, ini nyawa siapa? Dijawab oleh malaikat yang membawa, oh ini nyawa Fulana binti Fulan. Ya, Fulan bin Fulan. Ini dulu santri Darus Salihat. Ya, dulu selama di pesantren itu ahli tahajud, ahli Quran, ahli sholat berjamaah, gak suka nyeritakan kejelekan orang lain, orang yang betul-betul amanah, pegang janji. Disebutkan semua kebaikan kita, termasuk kebaikan bapak dan ibu semua. Sampai kemudian tiba di langit, diketuklah pintu langit, dibukakan. Maka dihadapkanlah nyawa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Tetapkanlah untuk hambaku ini nikmat kubur sampai kiamat nanti. Maka setelah itu kita akan dibawa ke alam kubur. Allahu a'lam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Allah, yattaqullaha haqqa tuqatih, itu meniscayakan kita untuk sekali-kali tidak mendustakan ayat-ayat Allah, apalagi berlaku istihza terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan mendustakan ayat-ayat Allah dan berlaku istihza kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mewariskan su'ul khatimah. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari su'ul khatimah. Wallahu a'lam. Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Monggo saya persilahkan. Ya, sambil menunggu beliau sebagai penutup sekaligus menukil. Ya, ada di halaman ke-10
beliau awalnya berpesan wa alaihi alla tazala khaifan wajilan khatimah. Terus menerus ya, takut yang sampai menggetarkan kita. Ya, takut terhadap su'ul khatimah. Ya, takut terhadap su'ul khatimah. Walaupun, ya, ini catatannya, walaupun kita merasa sudah melaksanakan semua perintah Allah, sudah menjauhi larangan Allah, tetap saja takut kepada su'ul khatimah itu harus menyelimuti kita. Ya, kenapa? Nah, beliau kemudian menyebutkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di kitab Arba'in Nawawi. Walladzi la ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Demi zat yang tiada Tuhan kecuali Dia. Ada salah seorang di antara kalian ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu beramal dengan amalnya ahlul jannah. Beramal dengan amalnya ahlul jannah. Sedemikian kuatnya dia melakukan amalannya, amalan ahli surga, ahlul jannah, sehingga antara dia dengan surga itu tinggal satu jengkal. Zira. Satu jengkal kan ya 20 cm aja. Itu jarak dia dengan surga. Istilahnya kalau langkah ya udah tinggal satu langkah. Mungkin setengah langkah dia akan masuk ke surga. Tapi apa yang terjadi? Dia terhempas. Dia terhempas. Yang tinggal tinggal setengah langkah itu dia terhempas. Nah, sehingga kemudian dia melakukan amalannya ahli neraka. Dan setelah itu dia mati. Mati dalam keadaan dia sedang melakukan amalannya ahli neraka. Maka dia pun terhempas dari surga. Tetapi sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'mala bi'amali ahlin nar. Ada juga orang-orang yang beramal dengan amalannya ahli neraka. Ya, sedemikian kuatnya dia melakukan amalan ahli neraka sehingga jarak dia dengan neraka itu tinggal satu jengkal. Tapi kemudian berlakulah ketetapan untuk dia. Dia melakukan amalannya ahli surga dan dalam keadaan dia sedang melakukan amalan ahli surga itu dia wafat. Maka jadilah dia ahlul jannah. Bukan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tadzkirah bagi kita. Menjadi tadzkirah bagi kita. Hadis ini cukup dipahami dengan pemahaman begini. Cukup dipahami dengan pemahaman kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Nah, hati-hatinya adalah kalau melihat diri ini ya sudah melakukan amalannya ahli surga, maka hati-hati karena sangat mungkin orang yang amalannya amalan ahli surga ternyata terpental dan akhirnya masuk neraka. Nah, tetapi ya, kita juga tidak boleh langsung menghakimi kalau seandainya ada orang yang sholat enggak, judi terus, mabuk iya. Kita tidak boleh mengatakan Allah orang kayak dia pasti masuk neraka. Saya jamin deh. Ya, gimana nggak masuk neraka malahnya kayak gitu? Nggak mungkin orang kayak gitu husnul khatimah. Ya, kita juga nggak berani. Karena sangat mungkin dan ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya ada orang yang amalannya amalan ahli neraka, tapi kemudian ternyata dia melakukan amalannya ahli surga, meninggal sehingga dia menjadi ahlul jannah. Hadis ini cukup dipahami sampai di sini. Tidak perlu kemudian kita dalami. Oh, kalau gitu buat apa? Iya, buat apa saya beramal dengan amalan ahlul jannah kalau ternyata kemudian akhirnya masuk neraka. Mendingan saya pilih yang kedua aja, nggak apa-apa lah saya beramal dengan amalannya ahli neraka. Gitu. Siapa tahu saya termasuk yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bagian yang kedua ini. Iya, kita tidak memahami sampai ke situ. Ya,
Kita cukup mengembalikan semuanya kepada Allah dan mengambil pemberitahuan atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan pemahaman yang bermanfaat bagi kita. Dengan pemahaman yang bermanfaat bagi kita. Nah, pemahamannya adalah kalau kita merasa baik, hati-hati dengan kebaikan kita. Kita jaga kebaikan itu jangan sampai kemudian ya, ketika sedang sakaratul maut malah terhempas. Nah, tentu ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Seperti apa rambu-rambu itu? Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan esok. Masih tentang husnul khatimah atau su'ul khatimah, dan ada keterangan tambahan nanti insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan di malam yang ke-16 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberkahkan kebaikannya untuk kita dan menjadikan Ramadan kita kali ini betul-betul menjadi pemberat insyaallah timbangan amal baik kita dan menjadi jalan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan ini. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.